Tampilan aplikasi Sirekap Pemilu 2024 sebagai gambaran bagi anggota KPPS pada Pemilu 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan mengenai tampilan untuk aplikasi Sirekap Pemilu yang akan digunakan oleh anggota KPPS dalam Pemilu 14 Februari 2024. Dan pada kesempatan kali ini juga akan saya sampaikan fitur apa saja yang ada di aplikasi pemilu tersebut. Kemudian apa saja, berkas apa saja yang perlu untuk diunggah ke aplikasi Sirekap Pemilu dan kapan berkas tersebut perlu untuk diunggah. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman pada saat kegiatan pemilu 2024 nanti, salah satu dari anggota KPPS di suatu TPS akan ditugaskan untuk atau bertanggung jawab atau diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan aplikasi Sirekap Pemilu. Dan sebagai informasi untuk tampilan aplikasi Sirekap Pemilu yang saya tampilkan di layar, yang teman-teman lihat di layar, menggunakan versi 2.4 ya, tetapi tidak menutup kemungkinan KPU akan melakukan upgrade atau update versi, sehingga pada saat kegiatan pemilu nantinya, aplikasi ini lebih mudah lagi untuk digunakan oleh anggota KPPS. Dan selanjutnya, sebagai informasi seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk tampilan di aplikasi Sirekap, yang pertama adalah yang paling atas ini memuat tentang data TPS. Jadi, data TPS yang dimaksud di sini memuat tentang TPS keberapa atau TPS berapa sebagai tempat atau wilayah teman-teman bertugas, kemudian kode TPS teman-teman, kemudian nama kelurahan, nama kecamatan, nama kota atau kabupaten, dan juga provinsi di mana masing-masing teman-teman bertugas. Selanjutnya untuk fitur di bawahnya, di sini seperti yang teman-teman lihat ada kelola daftar hadir. Di bawahnya lagi ada kelola kejadian khusus, dan yang ketiga atau sebaliknya di bawahnya ya, berarti keempat, mohon maaf. Yang pertama adalah data TPS, kelola daftar hadir, kelola kejadian khusus, kemudian di bawahnya di sini adalah tentang 5 jenis pemilihan. Jadi, seperti yang teman-teman lihat di sini, 5 jenis pemilihan untuk tampilan di sini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi apabila teman-teman geser ke kanan, ada tampilan-tampilan untuk jenis pemilihan yang lain, yaitu mengenai DPD, DPR, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar juga, ini sebagai contoh adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena sebagai informasi, di bawahnya, ini 2 dari bawah ya, ada keterangan lihat detail pemilihan dan juga kelola PPS, saksi, dan panwat. Selanjutnya, apa guna dari fitur-fitur tersebut? Jadi sebagai informasi untuk kelola daftar hadir, di sini gunanya yaitu untuk mengunggah tampilan daftar hadir pada saat setelah selesai kegiatan pemungutan suara. Dan daftar hadir yang dikelola atau diunggah di kelola daftar hadir ini memuat daftar hadir dari DPT, daftar hadir dari DPTB, dan daftar hadir dari DPK. Untuk teman-teman anggota KPPS bisa mengunggah kelola daftar hadir ini atau tampilan daftar hadir dari DPT, DPTB, dan DPK ini harus dilakukan setelah kegiatan pemungutan suara selesai. Yang di bawahnya adalah kelola kejadian khusus, adalah untuk mengunggah hasil kejadian khusus yang ada pada TPS selama proses pemungutan suara. Artinya, untuk pengisian atau pengunggahan berkas tentang kejadian khusus ini juga bisa dilakukan setelah kegiatan pemungutan suara selesai.
Selanjutnya, di 5 jenis pemilihan, baik sebagai pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, semuanya ada tampilan seperti ini. Lihat detail pemilihan dan kelola PPS, saksi, dan panwas. Yang atas terlebih dahulu untuk lihat detail pemilihan. Lihat detail pemilihan ini fungsinya yaitu untuk mengunggah hasil dari penghitungan suara yang sudah anggota KPPS tuliskan di form C. Jadi, untuk hasil yang sudah dimasukkan ke form C sesudah penghitungan suara, nanti hasilnya difoto, kemudian diunggah pada fitur ini. Lihat detail pemilihan. Jadi artinya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk detail pemilihan ini atau form C-nya, bisa teman-teman anggota KPPS unggah sesudah selesai melakukan penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, untuk lihat detail pemilihan di sini untuk yang pemilihan DPD, bisa teman-teman anggota KPPS unggah atau upload ya sesudah kegiatan untuk penghitungan suara bagi anggota DPD selesai. Sama untuk pemilihan DPR juga, untuk form C-nya bisa teman-teman unggah hasilnya sesudah penghitungan suara, mohon maaf. Setelah kegiatan penghitungan suara bagi pemilihan DPR selesai. Untuk pemilihan DPRD provinsi ini juga teman-teman bisa anggota KPPS ya, bisa unggah hasilnya dari foto form C-nya, yaitu sesudah untuk penghitungan suara bagi pemilihan DPRD provinsi sudah selesai dilaksanakan. Seperti itu juga dengan pemilihan di DPRD kabupaten kota, untuk form C-nya bisa teman-teman unggah hasilnya sesudah kegiatan penghitungan suara di TPS tersebut untuk DPRD kabupaten kota selesai dilaksanakan. Jadi prosedurnya jika teman-teman sudah melaksanakan kegiatan pemungutan suara selesai, teman-teman bisa mengunggah daftar hadir untuk DPT, DPTB, dan juga DPK pada kelola daftar hadir. Kemudian untuk kelola kejadian khusus juga bisa dilakukan dengan mengunggah kejadian khusus yang terjadi pada saat proses pemungutan suara. Dan setelahnya, setelah istirahat berarti kan ada penghitungan suara. Untuk penghitungan suara yang pertama, sebagai informasi untuk teman-teman, adalah penghitungan suara bagi pemilihan presiden dan wakil presiden. Apabila penghitungan suara satu kotak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sudah selesai dilaksanakan, ada salah satu anggota KPPS yang mengisi di form C-nya, kemudian hasil dari form C tersebut diunggah di sini, dilihat detail pemilihan. Setelahnya, dilanjutkan lagi dengan yang pemilihan seterusnya, yaitu untuk yang DPD. Jika selesai langsung diunggah, kemudian yang DPRD selesai juga diunggah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten seperti itu, bisa diunggah sesudah penghitungan suara per jenis pemilihan selesai. Dan yang paling akhir untuk fitur paling bawah, kelola PPS, saksi, dan panwas. Sebagai informasi untuk teman-teman, di sini adalah untuk menginput data dari PPS yang ada di TPS teman-teman, kemudian panwas, dan juga saksi-saksi yang dimandatkan untuk ditugaskan di TPS di mana teman-teman bekerja ya atau bertugas. Jadi untuk ini, untuk kelola PPS, saksi, dan panwas, teman-teman KPPS perlu untuk berkoordinasi dengan PPS ya, sehingga bisa mengetahui lebih awal siapa saja untuk PPS, panwas, dan saksi-saksi yang akan dimandatkan untuk tugas di TPS teman-teman. Informasi bagi teman-teman, apabila teman-teman sudah mengetahui lebih awal untuk PPS, panwas, dan saksi yang akan ditugaskan di TPS teman-teman bertugas, teman-teman bisa teman-teman anggota PPS ya, anggota KPPS mohon maaf, bisa untuk menginputnya di sini terlebih dahulu sebelum kegiatan pemungutan suara berlangsung. Jadi sehari sebelum pemilihan atau sebelum pemungutan suara, berarti pada tanggal 13 Februari, teman-teman bisa terlebih dahulu menginputkan nama-nama dari PPS, saksi, dan panwas terlebih dahulu. Tetapi ternyata apabila tanggal 14 Februari 2024 ada saksi yang baru diberi mandat, akhirnya baru menyerahkan surat mandat tersebut di tanggal tersebut, yaitu 14 Februari 2024, bisa saat itu teman-teman memasukkan data dirinya. Jadi kesimpulan pembahasan pada video kali ini yaitu untuk pertama yang teman-teman bisa input ke aplikasi Sirekap adalah justru kelola PPS, saksi, dan panwasnya terlebih dahulu.
di mana bisa dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian yang kedua adalah kelola daftar hadir bisa dilakukan atau diunggah datanya sesudah kegiatan pemungutan suara berlangsung selesai, mohon maaf. Selanjutnya juga untuk yang kelola kejadian khusus bisa teman-teman unggah hasilnya sesudah pemungutan suara selesai. Dan yang untuk lihat detail pemilihan bagi 5 jenis pemilihan, teman-teman baru bisa mengunggahnya sesudah masing-masing kotak untuk pemilihan tersebut selesai dilakukan penghitungan suara. Baik, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silahkan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan untuk video selanjutnya akan saya sampaikan dari yang langkah pertama, yaitu untuk menginput PPS, saksi, dan panwas. Bagaimana caranya? Pastikan teman-teman sudah subscribe di channel ini agar tidak tertinggal informasi terupdate yang akan saya bagikan. Dan salam sukses selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.